Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurdania dari kelas PTKC, mata kuliah pengantar ilmu komputer, dosen pengampu Dr. Mustadila Mada, SPDMT, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Angkatan 2020, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hardware komputer. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama, perangkat keras komputer. Selanjutnya, perangkat keras input atau output, dan proses pada perakitan komputer. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu perangkat keras komputer. Perangkat keras adalah bagian dari material komputer. Komponen ini mempunyai massa dan akan diinstalasi dengan obeng. Setiap perangkat keras memiliki garansi. Hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Sedangkan perangkat lunak adalah kebalikan dari perangkat keras, yakni bagian yang non-material dari komputer, seperti BIOS, sistem operasi, dan program-program. Perangkat lunak akan diinstalasikan ke dalam komputer melalui keyboard dan mouse. Pengenalan hardware komputer secara ringkas, maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu yang pertama, perangkat keras, unit pemrosesan sentral, dan prosesor. Yang kedua, perangkat keras, memori, ROM, dan RAM. Yang ketiga, perangkat keras input atau output. Dalam sistem komputasi dikenal banyak sekali hardware. Dalam hal ini dibatasi hanya pada PC saja. Hardware dalam PC terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU, input device, dan output device. CPU terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu yang pertama prosesor, yang kedua motherboard atau mainboard, yang ketiga RAM, yang keempat VGA, yang kelima hard disk drive, yang keenam floppy disk drive, yang ketujuh CD-ROM atau DVD-ROM drive, yang kedelapan network adapter, yang kesembilan sound card dan speaker, yang kesepuluh power supply dan UPS, yang ke-11 casing. Input device utama yaitu keyboard dan mouse. Input device lainnya tidak harus ada pada sebuah PC adalah scanner dan barcode reader. Input device ini digunakan sesuai kebutuhan yang ada. Sedangkan output device utama adalah monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya, perangkat keras input atau output. Yang pertama, prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari prosesor. Prosesor pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. Adapun produsen prosesor komputer yang paling besar saat ini adalah Intel dan AMD, Advanced Micro Devices. Ada beberapa jenis dan model prosesor sesuai dengan nama yang diberikan oleh pembuatnya. Prosesor buatan Intel antara lain yang pertama 386, yang kedua 486 DX2 atau 486 DX4, yang ketiga Pentium 75, Pentium 100, Pentium 133, Pentium 233 MMX, yang keempat Pentium Pro 200, yang kelima Pentium 2 350, Pentium 2 450, yang keenam Pentium 3 500, Pentium 3 733, yang ketujuh Pentium 4 1 GHz, Pentium 4 2 GHz, yang terakhir Celeron 13 GHz, Celeron 16 GHz, dan sebagainya. Sedangkan buatan AMD antara lain yang pertama AMD K5200, yang kedua AMD K6233, yang ketiga AMD Athlon, yang keempat AMD Duron, yang kelima AMD Opteron, dan sebagainya.
Selanjutnya, motherboard. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout sirkuit yang biasa disebut dengan form factor. Dari bentuknya, motherboard biasa dibedakan menjadi dua, yaitu model desktop, monitor diletakkan di atas komputer, dan model tower atau monitor diletakkan di samping CPU. Selanjutnya, sedangkan berdasarkan form factor yang digunakan, motherboard dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu ATX, diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1984, dan non-ATX. Sedangkan berdasarkan kecepatan transfer data yang berjalan pada sirkuit atau busnya, MB dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu MB dengan bus peak 66 MHz, 100 MHz, 133 MHz, 266 MHz, dan sebagainya. Kecepatan bus MB yang beredar di pasaran saat ini adalah 800 MHz. Selanjutnya adalah RAM. RAM adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Alur data yang disimpan dan dikeluarkan oleh RAM sangat dinamis dan berkecepatan sangat tinggi. RAM adalah tempat penyimpanan data jangka pendek, sehingga komputer tidak perlu selalu mengakses hard disk untuk mencari data. Jumlah RAM yang lebih besar akan membantu kecepatan PC. Pemilihan RAM disesuaikan dengan form factor dari motherboard yang akan digunakan. Demikian juga dengan speed RAM yang akan digunakan, harus disesuaikan dengan speed bus motherboard yang akan dipakai. Adapun RAM dibedakan atas dua jenis yang paling banyak dipakai, yaitu SDRAM dan RDRAM. SDRAM singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, sedangkan RDRAM singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory. Di pasar Indonesia yang paling banyak dipakai adalah jenis SDRAM karena harganya jauh lebih murah dari jenis RDRAM. Sedangkan untuk penyimpanan permanen yang digunakan adalah ROM. ROM tidak dapat menyimpan data berulang-ulang, hanya mampu diberi data atau satu kali saja, dan sesudahnya hanya bisa dibaca saja. Selanjutnya, Video Graphic Array Card. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirim data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Produsen VGA card sendiri ada banyak sekali, diantaranya Asus, Gigabyte, MSI, dan sebagainya. Namun, hanya ada dua jenis chipset yang banyak digunakan pada VGA card, yaitu chipset buatan NVIDIA dan ATI Radeon. VGA card beredar di pasaran berdasarkan kapasitas memori internal yang ada pada VGA card tersebut, mulai dari 16 MB, 32 MB, 64 MB, dan 128 MB. Kapasitas ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi grafik adapter ini. Yang kelima, hard disk drive. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakannya, yaitu ATA atau yang lebih dikenal dengan IDE, Integrated Drive Electronic, yang biasa digunakan pada PC, dan SCSI yang biasa digunakan pada server. Standar ini diperkenalkan oleh IBM. Nah, selanjutnya, floppy disk drive. Floppy disk drive atau lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket.
Pada awalnya, FDD muncul dengan ukuran yang besar yaitu 5,25 mengikuti ukuran disket yang saat ini beredar. Namun, saat ini yang masih beredar adalah dan bertahan adalah FDD yang berukuran 3,5. Untuk pasar Indonesia, banyak beredar FDD dengan merek Panasonic. Yang ketujuh, CD-ROM dan DVD-ROM drive. CD-ROM dan DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Karena bersifat ROM, alat ini hanya mampu membaca data saja. Namun akhir-akhir ini berkembang teknologi penulisan CD sehingga muncul yang disebut CD-RW dan DVD-RW drive. CD-RW dan DVD-RW drive selain dapat membaca data dari media CD dan DVD, juga mampu menulis data ke dalam media tersebut. Selanjutnya, network adapter. Network adapter bisa disebut dengan niche atau LAN card atau Ethernet card. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi di sini bukan berarti bercakap-cakap, melainkan bertukar data dan sumber daya lainnya. Misalnya pemakaian printer bersama-sama. Ada yang 10 bps, ada yang 100 bps, dan ada yang 1000 bps. Yang ke-9, sound card dan speaker. Sound card juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Yang ke-10 yaitu power supply dan UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS. UPS singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Alat ini merupakan alat yang berdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti meskipun sumber listrik PLN sedang mati. Yang ke-11, keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC selain mouse. Melalui keyboard, kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Keyboard memuat tombol-tombol penting diantaranya. Yang pertama, tombol penulisan huruf. Yang kedua, tombol enter untuk mengeksekusi sebuah action. Yang selanjutnya, tombol escape untuk membatalkan sebuah action. Yang keempat, tombol fungsi khusus. Yang kelima, tombol penulisan angka. Yang keenam, tombol kontrol sistem operasi. Tombol Windows, tombol right click menu. Selanjutnya, mouse. Karena berbentuk seperti seekor tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya, alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Keyboard dan mouse dikenal dalam dua jenis, yaitu keyboard serial dan keyboard PS2, atau biasa dibaca PS2. Yang membedakan hanyalah konektor kabelnya. Selanjutnya, scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Yang selanjutnya, barcode. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Yang terakhir, monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya.
Monitor diproduksi dengan menggunakan dua jenis teknologi yang berbeda, yaitu monitor yang menggunakan tabung CRT dan monitor yang menggunakan LCD atau Liquid Crystal Display. Selanjutnya, proses pada perakitan komputer. Adapun prosesnya, yang pertama penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed multiplier, dan tegangan masukan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. Langkah selanjutnya memasang prosesor. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor, jenis soket dan slot berbeda jenis soket. Tentukan posisi pin 1 dan prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik, segitiga, atau lekukan. Yang ketiga, tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Selanjutnya, masukkan prosesor ke soket dengan lebih dahulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan sehingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Selanjutnya, turunkan kembali tuas pengunci. Jenis slot. Pasang penyangga atau bracket pada dua ujung slot di motherboard sehingga posisi lubang pasak bertemu dengan lubang di motherboard. Selanjutnya, masukkan pasak kemudian pengunci pasak pada lubang pasak. Selipkan kart prosesor di antara kedua penahan dan tekan hingga tepat masuk ke lubang slot. Selanjutnya, memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi dengan gen penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard. Selanjutnya, memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori yakni SIMM, DIMM, dan RIMM dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi dan bawah pada modul. Cara memasang untuk tiap jenis modul memori sebagai berikut. Untuk jenis SIMM, yang pertama, sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. Yang kedua, masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. Yang ketiga, dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas pengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. Untuk jenis DIMM dan RIMM, cara memasang modul DIMM dan RIMM sama dan hanya ada satu cara sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduan. Perbedaan DIMM dan RIMM pada posisi lekukan. Yang kedua, rebahkan kait pengunci pada ujung slot. Yang ketiga, sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot. Lalu masukkan modul ke slot. Selanjutnya, kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah tepat terpasang. Selanjutnya, memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan skrup dan dudukan atau stand off. Cara pemasangannya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Yang kedua, pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Yang ketiga, tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam.
Selanjutnya, pasang bingkai port pada motherboard jika ada. Yang kelima, pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skru. Yang keenam, memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi dengan power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya sebagai berikut. Yang pertama, masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang ke 4 buah skru pengunci. Selanjutnya, hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasangkan pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memiliki fan untuk pendingin CPU. Yang ketujuh, memasang kabel motherboard pada casing. Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel IPRO pada motherboard dan panel dengan casing. Selanjutnya, pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motherboard. Yang selanjutnya, pasang kabel IDE untuk pada konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang. Pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka skru pengunci plat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skru kembali. Bila port MOS belum tersedia di belakang casing, maka car konektor MOS harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor MOS pada motherboard. Selanjutnya, hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED, speaker internal, dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. Periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. Langkah selanjutnya yaitu memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk, floppy, CD-ROM, CD-RW, dan DVD adalah sama sebagai berikut. Yang pertama, copot pelet penutup bay drive atau ruang untuk drive pada casing. Selanjutnya, masukkan drive dari depan bay dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper sebagai master atau slave pada drive. Selanjutnya, sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing, lalu pasang skrup penahan drive. Hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard. Konektor primary dipakai lebih dulu. Selanjutnya, ulangi langkah 1-4 untuk setiap pemasangan drive. Bila kabel IDE terhubung ke DU drive, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yakni drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. Selanjutnya, konektor IDE secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Selanjutnya, sambungkan kabel power dari catu daya ke masing-masing drive. Selanjutnya, memasang car adapter. Car adapter yang umum dipasang adalah video card, sound, network, modem, dan SCSI adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum car adapter lainnya. Cara memasang adapter adalah yang pertama, pegang car adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Tekan car hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. Selanjutnya, pasang skru penahan car ke casing, lalu hubungkan kembali kabel internal pada car bila ada. Selanjutnya, penyelesaian akhir. Yang pertama, pasang penutup casing dengan menggeser. Selanjutnya, sambungkan kabel dari catu daya ke soket dinding.
Selanjutnya, pasang konektor monitor ke port video card. Selanjutnya, pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse dan port series, tergantung jenis mouse-nya. Selanjutnya, hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari car adapter untuk memastikan lokasi port. Dan terakhir, pengujian. Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program setup BIOS. Cara melakukan pengujian dengan program BIOS sebagai berikut. Yang pertama, hidupkan monitor lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Selanjutnya, program FOS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode beep. Jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program FOS. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program BIOS. Selanjutnya, periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus dirubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence. Selanjutnya, simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sequence pada BIOS. Masukkan disket atau CD bootable pada yang berisi sistem operasi pada drive pencarian. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.